Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada peristiwa yang luput dari pengetahuan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Karenanya mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dengan tema Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita dasari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Puji Tuhan, saudara-saudara. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah tokoh besar yang dicatat di dalam Alkitab. Awalnya mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Tetapi ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan membuat mereka menjadi besar dan termasyhur. Tapi meskipun mereka besar, mereka juga manusia biasa sama seperti kita. Mereka juga pernah mengalami kegagalan dan keraguan akan janji Allah. Tetapi Tuhan terus menuntun dan meneguhkan mereka sampai janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Mereka diberkati oleh Allah supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Haleluya. Kebenaran apa yang kita terima dari kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub ini sampai Allah memberikan pernyataan bahwa akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pertama, saudara-saudaraku, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang memberkati turun-temurun. Sebelum Abraham dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim, Abraham adalah keluarga yang sudah mapan dan kaya. Karena ayah Abraham adalah seorang pengusaha patung berhala menurut para penafsir. Secara materi Abraham tergolong orang yang diberkati. Terbukti ketika ia keluar dari Ur Kasdim, Alkitab mencatat ia membawa sejumlah besar harta benda dan hamba-hambanya. Tetapi pada waktu Abraham disuruh oleh Allah keluar dari Ur Kasdim, Alkitab mencatat bahwa Allah ingin memberkati Abraham, namun memberkatinya dengan cara yang berbeda dan berkat yang berbeda pula dari berkat yang diterimanya di Ur Kasdim. Kekayaan yang diperoleh Abraham dari ayahnya Terah adalah kekayaan yang bersumber dari penjualan patung berhala
berkat yang datang dari dunia, dari setan. Allah ingin memberkati Abraham dengan murni, tetapi dengan cara ia harus keluar dari Ur Kasdim, dari sanak saudaranya. Itulah sebabnya ketika Abraham sudah meninggalkan sanak saudaranya dan tinggal di tanah Negeb, Tuhan izinkan Abraham mengalami kelaparan yang hebat, dan semua harta benda yang pernah dibawanya dari Ur Kasdim itu habis, dan akhirnya ia pergi ke Mesir untuk melanjutkan hidupnya. Di sanalah ia pernah menyangkal Sarah sebagai istrinya karena ia takut dibunuh oleh raja di sana. Dan di sana pula ia mendapat hamba perempuan dari Firaun, yaitu Hagar. Saudaraku, banyak orang Kristen mengalami kehidupan seperti Abraham. Ketika dipanggil keluar dari kehidupan mereka yang lama, lalu mereka masuk kepada kehidupan yang baru, Allah izinkan mereka mengalami penurunan dalam ekonomi. Usaha yang dibangun dulu, semuanya menjadi habis. Kekayaannya yang dikumpul selama ini habis. Memang tidak semua orang mengalami hal yang demikian. Mengapa terjadi demikian, saudara-saudara? Karena Allah ingin memberkati anak-anaknya. Karena Allah ingin anak-anaknya menerima berkat itu murni dari Tuhan. Berkat orang percaya tidak boleh diperoleh lagi dari pesugihan, dari Gunung Kawi, tetapi murni dari Tuhan. Saudaraku, orang Kristen tidak boleh buka usaha lalu pakai penglaris atau pakai pesugihan. Saudaraku, selain berkat jasmani, Allah juga ingin memberkati Abraham secara rohani. Tujuan utama Allah memanggil Abraham adalah agar ia menjadi bapa orang beriman. Kita tahu ada 3 agama besar di dunia yang mengklaim bahwa Abraham sebagai bapa rohani mereka, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam. Saudara-saudaraku, pernyataan Allah, "Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub," adalah merupakan pernyataan bahwa Allah akan memberkati orang yang takut akan Dia secara turun-temurun sampai anak cucunya. Dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai yang ketiga. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, merekalah yang akan menjadi saluran berkat kepada keluarganya dan anak cucu-cucunya. Merekalah yang akan menjadi bapa rohani dalam keluarganya. Haleluya. Yang kedua, berkat Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah juga berkat bagi orang percaya. Itu tercatat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 9. Di sana dijelaskan tentang itu. Mengapa terjadi demikian? Kita harus memahami hal ini agar kita menghargai berkat itu dan kita siap menjadi berkat. Alkitab mencatat bahwa keturunan Abraham secara biologis ada 2 orang, yaitu Ishak dan Ismail. Ismail ada atau lahir karena keraguan Sarah akan janji Allah. Sedangkan Ishak lahir meskipun lahir belakangan karena janji. Dalam Roma 9 ayat 7 sampai 8 menerangkan lebih jelas bahwa yang merupakan pewaris sah dari Abraham adalah Ishak.
karena Ishak adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail adalah anak yang lahir karena kedagingan, karena nafsu. Jadi Ismail bukanlah pewaris Abraham yang sah karena dia bukan anak perjanjian. Saudaraku, orang yang masuk dalam rencana Allah adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dari mereka inilah lahir kerajaan, yaitu kerajaan Israel, bangsa pilihan Allah, umat kekasih dari Allah. Allah menyebut nama Abraham, Ishak, dan Yakub berikut nama pribadi dari Allah itu. Itu sebabnya akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudaraku, ini memberikan penegasan dan peneguhan bahwa Allah Abraham itu bukan Allah Ismail dan bukan pula Allah Esau, tetapi Allah Ishak dan Yakub. Dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakublah bangsa Israel, dan dari Israel lah lahir Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya begini, mengapa kita orang Kristen disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah? Sebab ditinjau dari silsilah, kita orang Kristen bukanlah garis keturunan langsung dari Abraham. Garis keturunan Abraham secara lahiriah adalah Ishak dan Yakub. Kemudian Yakub melahirkan 12 anak, dan merekalah yang menjadi cikal bakal orang Israel yang sekarang, dan mereka menganut agama Yahudi. Sedangkan keturunan Abraham yang lain, karena memang ada juga keturunan Abraham yang lain, yang dari Ismail, yang dari Esau, dan dari istri Abraham yang lain, Keturah. Mereka ini tersebar di timur tengah, di luar tanah Kanaan. Orang-orang ini tidak mendapat berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaan lagi, di mana posisi orang Kristen? Kita disebut keturunan Abraham adalah karena anugerah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diadopsi, kita dicangkokkan menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima berkat-berkat Abraham. Dalam Roma 11 ayat yang ke-17. Kita orang Indonesia bukan keturunan Abraham secara biologis. Tidak ada garis keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada itu. Dan kita orang Kristen disebut keturunan Abraham secara rohani karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian 17 ayat yang pertama menjelaskan bahwa ketika Allah mengikat perjanjian kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya lah bangsa-bangsa akan menerima berkat. Saudaraku, Yesus lahir dari Israel dan merupakan generasi ke-32 dari Abraham. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, di situ ada silsilah. Jadi saudaraku, melalui Yesuslah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu diberikan oleh Allah kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tidak pandang bangsa apa, suku apa, kasta apa, asal mereka percaya kepada Kristus, mereka sudah menjadi keturunan Abraham dan sudah menerima penggenapan janji itu. Sekarang kita patut bersyukur karena
Kristus. Kita telah menerima berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani, sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, fakta sejarah mengatakan janji Allah kepada Abraham ribuan tahun yang lalu telah digenapi di dalam diri orang-orang Israel dan juga tergenapi di dalam diri orang-orang Kristen. Saudaraku, kehadiran bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia, bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Dan kehadiran orang Kristen di dunia ini juga telah memberkati bangsa-bangsa di dunia. Saudaraku, dari dua komunitas inilah, dari orang Israel, dari orang Kristen, lahirlah para ilmuwan yang menemukan banyak hal yang kita gunakan di dunia ini. Dan itu dicatat oleh sejarah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menguasai ekonomi, menguasai pendidikan, menguasai teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Saudara, berkat janji kepada Abraham itu digenapi dalam diri bangsa Israel sendiri. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu pun juga diberkati di dalam orang Kristen. Karena kita telah percaya kepada Yesus. Saudaraku, ini luar biasanya kebenaran Alkitab, bahwa tidak ada janji Alkitab yang tidak digenapi, saudara-saudaraku sekalian. Kesimpulannya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub sudah kita terima di dalam Kristus. Dan setiap orang yang percaya di dalam Kristus, mereka berhak menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah yang akan menerima janji-janji berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.